Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aji Yasnaini dengan NIM 241063105018 dari kelas 3C Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di video kali ini saya akan merepresentasikan hasil poster saya yang mengenai analisis klaster tenaga kerja industri mikro dan kecil di Indonesia menggunakan metode K-means clustering. Nah, datanya itu dari Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2024. Dan saya juga akan menunjukkan langkah-langkah pengolahan datanya itu menggunakan RStudio. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Bye-bye. Nah, di sini saya sudah menampilkan posternya, yang dimana ini judulnya sudah saya sebutkan tadi, itu analisis klaster tenaga kerja industri mikro dan kecil di Indonesia menggunakan metode K-means clustering. Nah, datanya itu dari BPS tahun 2024. Nah, di sini kata kuncinya itu kalian bisa menggunakan K-means, industri mikro, industri kecil, tenaga kerja, dan juga BPS. Nah, latar belakang kenapa memilih data ini karena industri skala mikro dan kecil memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap banyak tenaga kerja, namun jumlah tenaga kerja di sektor ini tuh berbeda antar provinsinya. Nah, analisis pengelompokan clustering dapat membantu mengetahui pola persebaran provinsi berdasarkan jumlah tenaga kerja di sektor industri mikro dan kecil. Nah, dengan demikian, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk pengembangan industri dan peningkatan kesempatan kerja. Nah, adapun tujuannya itu untuk mengetahui pola pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan jumlah tenaga kerja industri mikro dan kecil tahun 2024 menggunakan metode K-means clustering ini. Nah, adapun metode penelitiannya itu yang pertama itu menggunakan pendekatan penelitiannya itu menggunakan deskriptif kuantitatif. Nah, lalu metode penelitiannya ini tuh menggunakan asosiasional atau komparatif. Nah, variabel penelitiannya itu ada jumlah tenaga kerja industri skala mikro dan kecil per provinsi. Adapun skala pengukurannya itu menggunakan rasio berupa data numerik. Nah, teknik pengumpulan datanya itu menggunakan data sekunder yang dimana isinya itu data jumlah tenaga kerja industri skala mikro dan kecil per provinsi diambil dari publikasi resmi BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2024. Nah, ini linknya bisa kalian cari di Google juga ada karena ini bersifat publik. Nah, teknik analisis datanya itu menggunakan metode K-means clustering, yaitu algoritma yang membagi data ke kelompok berdasarkan jarak kelidian. Nah, di sini terdapat rumusnya. Lalu ini ada asumsinya itu datanya itu bersifat numerik, lalu jumlah K klasternya itu ditentukan berdasarkan nilai elbow metodenya. Nah, kita langsung saja ke hasilnya setelah saya memasukkan ke dalam kode di RStudionya yang akan saya jelaskan nanti. Nah, di sini terdapat 4 grafik. Nah, lalu hasilnya itu berdasarkan hasil analisis K-means clustering dengan K-nya itu asumsi jumlah K, misalnya itu 3 klaster. Nah, provinsi-provinsi di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa kelompok yang homogen. Nah, ada yang klaster pertama itu yaitu klaster tinggi atau klasternya itu dominan. Nah, ini tuh berisi provinsi yang berada di Pulau Jawa yang di mana terdapat Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang memiliki sentroid dengan nilai jumlah tenaga kerja mikro dan kecil sangat tinggi. Nah, klaster ini pun menunjukkan pusat utama penyerapan tenaga kerja IMK-nya itu nasional.
Lalu klaster yang kedua itu klaster menengah. Nah, di sini berisi ini saya sebutkan beberapa contoh yang berada di klaster menengah ini tuh ada Sumatera Utara, Bali, NTB, DKI Jakarta yang memiliki nilai tenaga kerja IMK-nya itu moderat. Nah, provinsi di klaster ini tuh memiliki basis industri yang cukup kuat namun tidak sedominan klaster yang pertama tadi. Lalu ada klaster yang ketiga itu klaster rendah atau klasternya itu potensial, yang dimana berisi sebagian besar di provinsi luar Jawa, itu terutama di Indonesia di bagian timur. Nah, dengan sentroid nilai tenaga kerja mikronya itu dan kecilnya itu sangat rendah. Nah, klaster ini tuh menunjukkan potensi pengembangan itu besar. Nah, lalu kesimpulan dan implikasinya itu penerapan Kak-Min clustering hasil memetakan disparitas regional dalam penyerapan tenaga kerja IMK. Nah, hasilnya itu menguatkan temuan bahwa terdapat polarisasi ekstrim di mana sebagian kecil provinsi klaster tinggi ini tuh menanggung beban penyerapan tenaga kerja IMK yang sangat besar, sementara mayoritas provinsi lainnya berada di klaster rendah. Nah, implikasinya keberadaan klaster rendah itu mengindikasikan belum optimalnya potensi ekonomi lokal di sebagian besar wilayah Indonesia. Nah, fokus kebijakan yang seragam untuk semua klaster itu akan tidak efektif. Nah, rekomendasinya itu untuk yang klaster tinggi yang berada di Pulau Jawa itu fokus kebijakan pada peningkatan kualitas dan daya saing IMK-nya, serta integritas teknologi untuk meningkatkan produktivitas per tenaga kerja. Nah, untuk klaster yang rendah itu yang berada di luar Pulau Jawa, itu prioritaskan investasi, infrastruktur, dan insentif fiskal untuk menarik unit IMK baru. Nah, serta fokus pada penciptaan klaster industri spesifik yang memanfaatkan sumber daya lokal. Model clustering ini dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam alokasi anggaran pembangunan industri. Nah, ini dia hasil representasi saya di poster ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagaimana cara menggunakan data ini ke dalam RStudio-nya. Nah, di sini saya sudah menampilkan pada RStudio-nya. Di sini sudah ada kode-kodenya. Nah, karena kita akan menggunakan Kak-Min clustering ya dari data BPS. Nah, yang pertama itu kita panggil dulu untuk library-nya. Di sini ada library readXL untuk membaca si ini apa Excel-nya, data dari Excel-nya. Terus ada library dvlyr itu untuk memanipulasi data. Terus ada ggplot 2 dan Pacto Extra itu untuk visualisasi hasil clustering. Nah, di sini juga ada library clusternya untuk si clusternya sendiri. Nah, sekarang kita coba run. Nah, lalu yang selanjutnya itu di sini kita akan baca data dari Excel-nya. Nah, untuk datanya ini tuh karena di sini aku sudah memasukkan ya si datanya. Nah, kalian bisa ini kan menggunakan Excel kan bisa di sini untuk import dataset. Nah, karena di sini tuh pakai data yang dari Excel, makanya dari from Excel. Nah, nanti dia muncul lalu ketika kita ingin mengubah menjadi angka itu kita bisa mengubah menjadi numerik ya. Nah, di sini datanya kan sudah ada nih yang jumlah tenaga kerja yang LSX. Nah, di sini diganti namanya menjadi data raw. Nah, sekarang kita run dulu untuk cek datanya. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, di sini ada 3 kolom utama. Yang pertama itu ada provinsi, terus jumlah tenaga kerja industri skala mikro menurut provinsi ini. Ini judulnya terlalu kebanyakan ya, atau kalimatnya terlalu banyak. Nah, ini tuh ada totalnya di 38 provinsi. Nah, lalu yang selanjutnya kita coba run lagi. Ini ada hit data serta ada cool names-nya. Nah, itu tuh untuk
mengonfirmasi, yang hit data itu mengkonfirmasi bahwa apakah si data tersebut itu sudah benar. Nah, lalu untuk yang call names ini tuh karena tadi itu nama-namanya terlalu panjang ya. Nah, jadi ini tuh akan menyulitkan kita untuk analisis. Nah, selanjutnya itu kita akan membersihkan data. Nah, membersihkan data, ubah nama kolomnya itu supaya lebih simpel, karena jika terlalu panjang itu tadi akan menyulitkan kita untuk analisis si datanya. Nah, di sini kita ada menggunakan data clean, yang dimana setelah data di mode itu tuh, ini tuh akan memulai pembersihannya. Ini coba kita run. Nah, ini setelah kita run, nah itu ini tidak terlihat output apa-apa, cuman di sini itu dia itu langkah pertama itu mengubah nama kolom menggunakan fungsi rename ini, yang dimana ada provinsi, lalu ada tenaga kerja mikro, yang kedua, terus yang ketiga itu tenaga kerja kecil. Nah, lalu selanjutnya itu kita gunakan fungsi filter itu untuk menangani data yang hilang. Nah, kita pastikan hanya baris data yang memiliki nilai pada kolom tenaga kerja mikro dan tenaga kerja kecil saja yang dipakai, ini untuk menghindari masalah saat perhitungan datanya. Nah, selanjutnya itu hilangkan kolom teks provinsi untuk menganalisis numerik ya. Nah, coba kita run. Nah, ini di sini di DF ini juga yang scale-nya belum ada output apa-apa, yang dimana di sini itu untuk memulai analisis K-means-nya. Nah, kita itu hanya membutuhkan data numeriknya saja. Yang dimana kita buat data frame baru bernama DF dari data clean yang tadi, yang ini, dengan cara menghilangkan kolom teks provinsinya. Nah, lalu yang DF scale DF ini untuk standarisasi scale-nya, yang dimana ini tuh di data mentah tenaga kerja mikro itu angkanya bisa jutaan, sementara tenaga kerja kecil itu angkanya mungkin hanya ratusan ribu. Nah, perbedaan skala ini akan membuat hasil clusteringnya itu bias. Nah, dengan scale ini kita mengubah semua variabel ke skala yang sama, di mana rata-rata datanya itu menjadi 0 dan standar deviasinya itu menjadi 1. Ini memastikan kedua variabel itu diperlakukan adil oleh algoritma K-means-nya. Nah, lalu selanjutnya ini kita akan menentukan jumlah cluster optimal dengan menggunakan metode elbow. Nah, coba kita run. Nah, di sini muncul grafik yang dimana dari grafik ini tuh garis terputus-putus, di X-nya itu 3. Nah, grafiknya itu menunjukkan bahwa ini tuh ada penurunan tajam WSS dari K1, K2, dan K3. Dan mulai mendatar di sekitar K3 di sini ke sini itu mulai mendatar. Nah, dari K1, K2 itu turun sampai ke K3. Yang dimana WSS ini tuh total jarak kuadrat antara setiap titik data dan pusat klasternya. Kita itu ingin nilai WSS itu tuh sekecil mungkin, tetapi juga tidak ingin klasternya itu terlalu banyak. Nah, titik beloknya ini di K3 adalah titik di mana terjadi keseimbangan antara kompleksitas model klasternya dan seberapa baik model menjelaskan data si nilai WSS ini. Nah, oke. Kita coba run lagi. Ini ada jalankan algoritma K-means-nya. Misal K-nya itu 3 yang tadi kita pilih itu kan. Nah, kita coba run yang sheet 1, 2, 3 ini, lalu kita run lagi yang KM-res-nya. Nah, di sini tidak muncul apa-apa karena sebelum menjalankan algoritmanya itu kita menggunakan fungsi sheet set 1, 2, 3 ini penting agar hasil clustering kita itu konsisten dan dapat direplikasi setiap kali kodenya itu dijalankan, sehingga hasil analisis kita itu valid. Nah, untuk menjalankan fungsi K-means-nya itu kita simpan hasilnya
dalam objek ini, KM-nya. Nah, yang dimana kita itu akan menentukan centernya itu 3, lalu end startnya itu 25. Nah, berarti algoritma itu akan mencoba 25 kali starting points yang berbeda dan memilih hasil clustering terbaik. Nah, sekarang kita gabungkan hasil clusternya itu ke data provinsi. Nah, kita coba run lagi. Nah, di sini tidak ada output visualnya karena kita hanya menggabungkan data hasil klasternya ke data provinsi tadi ya. Nah, di sini kita di sini tuh opsional. Kita bisa validasi dengan metode silhouette-nya. Nah, kita coba run. Nah, maka akan muncul ini. Kita coba zoom. Nah, yang dimana setelah mendapatkan K3 tadi dari metode elbow, kita melakukan validasi menggunakan metode silhouette ini. Metode ini memberikan kita nilai silhouette rata-rata untuk setiap jumlah klaster K-nya itu, nilai ini berkisaran antara negatif 1 sampai dengan 1. Nah, semakin tinggi nilai silhouette-nya itu atau nilai silhouette rata-ratanya itu mendekati 1, semakin padat dan rapi klasternya yang terbentuk. Dari float ini kita bisa lihat bahwa nilai silhouette tertinggi atau nilai yang kita pilih itu berada pada K3. Nah, yang memvalidasi keputusan kita sebelumnya itu, ini berarti 3 klaster itu tuh pembagian yang paling tepat secara statistik untuk data ini. Nah, sekarang kita akan mencoba lihat hasilnya. Kita coba run lagi. Nah, di sini sudah mulai muncul ya, muncul angka. Taruh lagi. Nah, di sini ada klaster tenaga kerja mikro itu sama tenaga kerja kecil itu ada 3 klaster, yang dimana ini adalah pusat klasternya atau klaster means atau centroidnya yang menjadi kunci interpretasi kita. Ingat, angka-angka ini tuh adalah nilai yang sudah distandarisasi. Nah, kita lanjut run lagi. Nah, di sini muncul sebuah grafik yang dimana di sini tuh ada 3 klaster. Yang klaster pertama itu berwarna pink, klaster kedua itu berwarna hijau, dan klaster yang ketiga itu berwarna biru. Nah, yang dimana ini tuh setelah commit-nya tadi selesai, itu kita melakukan validasi terakhir menggunakan cluster float yang ini, float silhouette. Nah, metode ini tuh menilai kualitas clustering dengan melihat seberapa mirip sebuah objek dengan klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster terdekat lainnya. Yang dimana di sini itu ada 3 klaster. Itu klaster yang ketiga ini kan warna biru ya, dia banyak, yang dimana itu nilainya itu sangat tinggi, hampir mendekati 1, yang menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di klaster 3 ini sangat kompak dan benar-benar berbeda dari klaster yang lain. Nah, yang keduanya itu mempunyai lebar sekitar 0,82. Nah, ini juga nilainya itu sangat baik, menunjukkan anggota klaster ini tuh sangat terpisah dengan baik dari klaster lainnya. Nah, untuk klaster yang satu ini dia hanya memiliki 1 anggota sehingga lebar silhouette-nya itu adalah 0,0, yang dimana ini itu wajar karena tidak ada pembanding di klaster tersebut. Nah, secara keseluruhan dari hasil silhouette ini tuh memvalidasi bahwa pembagian data itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu rendah, kedua sedang, yang ketiga itu tinggi. Nah, pembagian ini tuh yang sangat kuat dan memiliki batas pemisah yang sangat jelas. Nah, selanjutnya itu kita akan mencoba visualisasi hasil clustering tadi dari grafik yang silhouette ini. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Nah, yang dimana itu ini sebenarnya sama aja, hanya dia di perbedaan grafiknya saja. Nah, di sini tuh ada, ini kan sumbu Y dan ini sumbu X-nya. Nah, yang dimana ini klaster 3 ini berada di kuadran kiri bawah.
Nah, kelompok ini tuh mencakup ada 35 provinsi yang memiliki tenaga kerja di bawah rata-rata nasional. Nah, ini adalah kelompok rendah dan mereka bergerombol secara kompak. Lalu yang di klaster kedua ini dia yang terpisah gitu, terletak di antara kuadran kanan atas. Nah, ini adalah kelompok sedang hingga tinggi yang sudah jelas terpisah dari kelompok rendah yang tadi yang ini. Nah, dan yang terakhir ini tuh ada klaster pertama. Nah, klaster pertama ini tuh dia sangat signifikan ya jauhnya karena dia sangat ekstrim, yang dimana tuh sangat jauh. Nah, ini tuh adalah provinsi yang nilai tenaga kerja mikronya itu jauh melebihi provinsi lain yang ada di klaster 2 dan klaster 3. Nah, menciptakan klaster sendiri karena sifatnya yang sangat ekstrem tadi. Nah, sekarang kita coba run yang satu lagi. Nah, di sini hanya perbedaan di yang tadinya itu hanya menggunakan nomor. Nah, kalau di sini itu menggunakan nama provinsinya, yang dimana di sini ada Jawa Barat, Jawa Tengah, terus Jawa Timur, di sini ada Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan yang lainnya. Nah, di grafik ini tuh visualisasinya masih sama dengan yang tadi ya. Nah, jadi dari kesimpulannya itu visualisasi ini tuh mengkonfirmasi bahwa secara numerik itu pembagian 3 klaster itu adalah valid. Hal ini memberikan bukti kuat untuk temuan yang disajikan di poster yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, yaitu adanya disparitas regional yang signifikan dalam sektor tenaga kerja industri di Indonesia. Nah, setelah saya memaparkan representasi dari hasil poster dan langkah-langkah untuk kodenya, itu temuan ini tuh memperkuat data dan kesimpulan yang saya sajikan dalam poster tadi. Nah, hasil klasterisasi ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang lebih berfokus berdasarkan kebutuhan kelompok provinsi masing-masing. Nah, demikian mengenai video kali ini mengenai representasi poster dan analisis pengolahan data menggunakan RStudio. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.